Mogok nasional, siap mogok nasional. Kalau misalnya ya tidak memuaskan pekerja, kita akan melakukan aksi mogok nasional. Teman-teman, Said Iqbal bikin ulah lagi nih. Dia memprovokasi para buruh agar mogok kerja nasional jika UMK tidak segera dinaikkan nih teman-teman ya. Tanpa pernah memikirkan apa dampak dari mogok kerja nasional itu terhadap kondisi ekonomi dan sosial di kehidupan masyarakat ya kan teman-teman. Investasi akan terganggu ya kan, akan terjadi inflasi karena kelangkaan barang dan lain sebagainya teman-teman ya. Tanpa lama-lama kita lihat dulu videonya bareng-bareng. Saya akan menampilkan juga respon dari para pendukung Kang Deddy Mulyadi ya terkait aksi atau seruan untuk mogok nasional ini teman-teman ya. Silakan. Mogok nasional, siap mogok nasional. 5 juta buruh, kita stop produksi. Ratusan ribu perusahaan-perusahaan kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Kita lumpuhkan daerah-daerah, itu jauh lebih efektif. Nanti kita datang lagi ke sini yang lebih besar. Partai Buruh. Kalau Partai Buruh Allah izinkan, amin, menang masuk parlemen, tidak akan kita seperti ini di jalan-jalan berpeluh kelip, berjuang dalam satu barisan lebih keras. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Kalau misalnya ya tidak memuaskan pekerja, kita akan melakukan aksi mogok nasional. Mau melakukan aksi mogok nasional. Ya, daripada melakukan aksi mogok nasional nanti gaji nggak dapet untungnya ya, ngediem aja di rumah kasar-kasar. Ya udah mendingan jadi pensiun dini aja Pak. Udah pada pensiun aja lah kalian ya, yang udah nggak mau kerja. Ya udah kan capek kerja, udah capek kerja, ganti aja sama yang baru. Banyak kok yang masih butuhkan pekerjaan, jutaan itu ya, yang butuh pekerjaan, apalagi yang baru keluar sekolah sekarang tuh ngelamar kerja susah. Udah ganti aja sama yang butuh gitu. Kalau udah nggak butuh kerja, udah istirahat aja ya. Jadi pensiun dini aja ya. Udah. Jadi pensiun aja, biar istirahat, biar nggak capek ya. Gua ngeliat info begini, berasa pengen ngakak gua. Buruh akan demo menolak UMP DKI sebesar Rp 5,7 juta. Kalau menurut gua pribadi mah ya, kagak perlu demo dah. Kan itu UMP, upah minimum. Memang gua paham UMP di DKI Jakarta itu kecil, 5,7 juta. Kalau kalian punya cicilan Pajero Sport, pinjol, iPhone 17 Pro, itu kecil banget ya kan. UMP segitu mah makan apa ya kan. Medat banget loh. Habis demo henteu ngejo. Sanu salah. Aya nu bakal nulungan. Eta presiden buruh bakal nulungan. Pret, waduk, matak lamun sagala sesuatu pikirkeun heula. Cek aing gitu ge, duka cek saria mah. Nya. Astagfirullahaladzim. Makin kesini Said Iqbal orasinya sudah mulai mengibarkan bendera politik demi kepentingan pribadi, demi kelompok, demi kepentingan partainya mau mengeluarkan pegawai. Wahai para sahabat, teman, adik, kakak, saudara yang saya hormati, yang saya sayangi, saya banggakan, dengar warning saya sampaikan kepada kalian. Ingat bahwa kalian itu adalah sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai pendekar keluarga yang dibangga-banggakan. Ingat ketika kalian mau melamar kerja, terkadang tidak punya uang, istri punya anting sedikit untuk fotokopi lah, untuk ongkos lah, anak pakai cincin kecil aja dijual. Sang istri dengan ikhlas, dengan apa, punya milik hasil jerih payah pun mungkin dia. Anak dikasih mungkin dari neneknya pun juga umpamanya, diberikan demi supaya kalian bisa kerja. Lantas sekalian sekarang menjadi kebahagiaan anak dan istri karena kalian punya upah tiap bulan.
Siapa yang memperjuangkan kalian? Siapa yang kalian perjuangkan sekarang? Siapa? Kalian sekarang bukan menjadi pejuang orang yang orasi ini yang demi kepentingan pribadi, keluarga, demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan partai. Bukan. Yang pertama, kalian pejuang para inspektor yang memberi upah kalian. Kalian adalah pahlawan para inspektor yang dimana mengerjakan dan mengubah kalian. Dan kalian pun dari kewajiban kalian yang baik diberi hak untuk anak dan istri. Kalian adalah pahlawan untuk para inspektor. Kalian adalah pejuang untuk para pengusaha-pengusaha. Bukan Anda memperjuangkan orang yang orasi demi kepentingan pribadi, demi kelompok, demi golongan, demi partai. Ingat, semua calon pejabat, semua yang berorasi dimanapun ketika sebelum jadi pejabat, wow, keluar-keluarnya saya akan begini, saya akan begini. Walau itu semua sudah jadi bullshit. Mana yang peduli kepada kita? Nah sekarang Anda tidak sadar mencari kerja itu sampai ada yang pergi menjadi PMI, pegawai migran. Sekarang pergi TKI dari mulai dunia ada semua. Apa ngomong ke para TKI tersebut? Karena sulit mencari kerja di Indonesia, sampai ada yang korban tidak sedikit bermasalah di luar. Kalian sekarang enak kerja di negara Republik Indonesia, tidak jauh dengan keluarga, dibanggakan keluarga. Lantas kalian mau berjuang demi kepentingan orang pribadi, demi kelompok, demi partainya ke depan. Kalian mau jadi tumbal, kalian mau jadi korban kan? Nanti 5 juta orang mogok nasional, ratusan pengusaha akan tidak bisa produksi, kemudian akan takut kepada kalian, akan nurut kepada kalian. Bego. Ingat, investor punya duit, ingat investor kuasa, ingat investor itu mau pergi kemanapun juga nggak usah pamit kepada kalian. Besok lusa sudah mendengar begini, ngapain saya istilahnya? Orang yang dimana pengaruh orang-orang kaya begini diikuti, tetapi saya yang menjadi mengupah, saya yang memberi upah, yang bisa mensejahterakan keluarga kalian. Punya apa? Saya bantu dengan membeli tenaga kalian. Lantas kalian malah memperjuangkan orang yang tidak apa-apanya. Ngapain? Pikir ke sana, kalian itu sebagai apa di mata orang yang sedang orasi ini yang namanya Said Iqbal ini. Mau mengorbankan, mau jadi menumbalkan kalian. Ingat, nanti suatu saat kalian kalau misalkan sudah ditumbalkan, kalian di PHK, atau sekarang para investor bisa pergi dari Indonesia, lantas kalian lontang lantung, murat marit kalian nanti di keluarga. Kenapa saya bilang begitu? Sayang sama kalian, sulit mencari kerja. Kenapa? Yang sudah kalian raih rezeki dari Sang Holik, rezeki dari Yang Maha Kuasa demi kepentingan. Meliriklah ke keluarga, melirik. Ingat anak istri. Saya sampaikan sama kalian, kalau kira-kira membahayakan, tolong lebih mundur dari sekarang. Ini membahayakan. Saya ngalami kayak kalian. Saya misalkan jadi apa, ujung-ujung nanti ini, nggak ada bukti untuk kepentingan umum, jangan untuk kepribadi. Calon-calon pejabat mayoritas, keluar sebelumnya sudah jadi, walaupun tidak semua kayak begitu. Ujung-ujungnya bullshit. Ingat, kalian pahlawan keluarga, pejuang pendekar keluarga. Ingat, kalian itu betul-betul adalah pahlawannya, pejuangnya para pengusaha-penguasa, tapi bukan sebagai pejuang orang ini yang sedang orasi. Sekali lagi, hati-hati, membahayakan itu. Bung Said Iqbal, lu kenapa jadi begini, Bung?
Apakah gara-gara lu 3 kali gagal jadi Menteri Ketenagakerjaan sampai-sampai kayak gini? Seakan-akan tuh ya, buruh tuh jadiin alat kepentingan politik pribadi lu aja. Kenapa gua bisa ngomong begini? Ya karena gua juga mantan buruh, mantan anggota serikat pekerja. Jadi setiap aksi, setiap demo, setiap acara May Day, gua selalu ikut. Nah, serikat pekerja gua tuh di bawah naungan Said Iqbal ini, presiden buruhnya. Ya, gua bongkar sedikit-sedikit ya rekam jejak Said Iqbal. Waktu Pilpres 2014 nih ya, dia kan dukung Prabowo tuh. Akhirnya Prabowo kalah. Seakan-akan tuh dia kalau misalkan Prabowo terpilih nih ya, kali aja dia dijadiin Menteri Tenaga Kerjaan. Akhirnya Prabowo kalah. Di 2019 nih ya, Prabowo ngelawan Jokowi lagi. Prabowo kalah lagi. Dia padahal dukung Prabowo juga. Giliran Prabowo menang nih ya, waktu 2024 dia dukung Ganjar Pranowo. Misalkan capres dukungan Said Iqbal ini menang nih ya, kali aja nih presiden buruh KSPI ini jadi Menteri Tenaga Kerjaan. Tapi sayang ini ya, setiap capres yang didukung oleh Said Iqbal tuh kalah. Makanya dia kesel mungkin atau gimana lah, sampai-sampai kayak gini nih, sampai nantangin KDM, bahkan nantangin pengikutnya KDM, pendukungnya KDM. Jadi seakan-akan tuh buruh dijadiin alat politiknya, atau seakan-akan dimanfaatin gitu kan. Gue juga mantan anggota serikat, setiap bulanan dulunya dipotong buat iuran serikat. Tapi kan kita juga nggak tahu itu, kita ikut aja bayar iuran setiap bulannya. Dulu mah gue setiap aksi, setiap demo tuh kayaknya lebih santun, walaupun kecewa, walaupun tidak sesuai harapan gitu, tentang kenaikan UMK, atau tentang tuntutan-tuntutan kita tuh, walaupun semua nggak tercapai nih ya, tapi orasinya tuh baik, sesuai apa ya, kesannya nggak terlalu barbar kayak sekarang lah. Tapi gua lihat sekarang kok kayak gini gitu ya, kayak kemarin tuh kayak nabrakin mobil komando di pagar gedung sate. Terus sekarang presiden buruhnya Said Iqbal nantangin KDM, nantangin pendukung KDM. Kayak gimana gitu gue liatnya, miris gue sebagai mantan buruh juga. Apakah gue jadi gimana gitu ya, mikirnya gara-gara apa, saking pengennya jadi Menteri Ketenagakerjaan gitu, sampai kayak gininya. Gue bingung sama Bung Said Iqbal ini, sampai segininya. Dulu tuh kagak kayak gini, kenapa sekarang dia begini ini nih? Aduh. Nah, sekarang Bapak nih, ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka enggak? Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Tidak ada, Pak. Bapak ngusulin pakai lampiran enggak? Tidak. Makanya dijelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong, gimana? Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Jadi yang kita rumuskan Formula A dan KBLI-nya. Betul Pak tuh itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Saya kira aksi seruan untuk mogok kerja nasional yang digaung-gaungkan oleh Said Iqbal sebagai presiden para buruh, sebagai presiden serikat buruh, ini bukan solusi yang tepat dan cerdas dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasi untuk kemudian menaikkan UMK ya. Karena itu akan berdampak yang begitu besar gitu loh bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia gitu loh. Sektor manufaktur kita tahu telah menyumbangkan dengan persentase yang sangat besar terhadap produk domestik bruto di negara ini, yang itu jelas-jelas menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang begitu pesat gitu loh. Sehingga mogok kerja yang digaung-gaungkan oleh Said Iqbal ini akan mengakibatkan kerugian negara triliunan per hari gitu loh, karena tidak adanya aktivitas kerja dan transaksi dalam sehari-hari gitu loh. Belum lagi akan terjadi inflasi gitu loh, karena kelangkaan barang. Kita tahu dalam teori ekonomi, jika demand, jika permintaannya terlalu tinggi tapi supply-nya dikit, maka harga akan naik. Kondisi di masyarakat akan chaos, akan kacau.
orang susah mencari satu barang gitu loh, karena langka. Belum lagi harganya mahal, terus masyarakat berbondong-bondong nyari gitu loh. Akan terjadi kemacetan di jalanan, akan terganggu layanan publik, layanan umum dan lain sebagainya gitu loh. Belum lagi investasi di Indonesia ini akan terganggu karena investor itu cenderung melihat negara-negara yang aman untuk investasi gitu. Cenderung menghindari negara-negara yang beresiko tinggi untuk kemudian investasi di negara itu. Jadi menghindar para investor. Nah kalau itu sudah terjadi, maka Indonesia jelas-jelas akan susah pertumbuhan ekonominya dan akan menghambat kemajuan Indonesia secara tidak langsung. Gitu loh. Belum lagi akan terjadi PHK besar-besaran. Setelah terjadi PHK besar-besaran, banyak orang yang menganggur. Para masyarakat yang menganggur mengkritik pemerintahan, mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tolong berikan lapangan pekerjaan. Nah ini kan saya kira dampak-dampak yang harus dipikirkan oleh Said Iqbal dan para buruh gitu loh ya. Saya bicara seperti ini tidak menempatkan posisi sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi. Walaupun memang saya pendukung Kang Deddy Mulyadi, tapi saya bicara seperti ini murni karena kepedulian saya terhadap para buruh. Anda atau kalian para buruh punya anak dan istri yang harus kalian beri makan, yang anak Anda harus disekolahkan, gitu loh. Aksi seruan untuk mogok kerja nasional itu akan mengakibatkan dampak, itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu, investasi terganggu, terjadinya inflasi, PHK besar-besaran. Dan ini saya kira harus sama-sama kita perhatikan demi kebaikan bersama, demi pertumbuhan ekonomi di negara tercinta Indonesia kita ini, juga demi bagaimana kehidupan sosial masyarakat, gitu loh. Jangan mau diadu domba, teman-teman ya. Ya, itu pesan saya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.